mengamalkan hukum Torah itu baik. Orang yang tidak melakukan hukum Torah tetapi beriman seperti iman Abraham itu juga baik. Orang yang melakukan hukum Torah dan juga mengimani iman Abraham seperti iman Abraham itu jauh lebih baik dari kedua itu, begitu. Kalau Jadi Kristen di mana orang yang posisinya? tidak melakukan hukum Torah tetapi beriman itu baik, itu loh. Cuma Kata siapa? itu di Paulus. Ya, Di Paulus Roma yang atau di mengatakan Galilea itu. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, menempati tempat terhina, meniadakan. Anda mengatakan orang yang tidak melakukan Torah, tapi dia mengimani iman Abraham, maka dia baik. Itu katamu. Lah, kata Yesus apa? Meniadakan yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, sekarang Paulus meniadakan nggak? Meniadakan. Berarti Paulus menempati tempat mana? Inti dari Torah itu kan dua hukum, hukum kasih. Cuma orang Kristen Nenekmu cuma kiper kan diajarkan nggak dua hukum nyambung itu. ke sana. Nggak nyambung. Kan inti ajaran Torah itu kan kasih kan. Kasih. Bagaimana Kasihilah kasih itu bisa? Tuhanmu. Dan yang kedua, Bagaimana kasihilah kasih itu sesamamu. bisa terimplementasi terhadap penganut Torah apabila mereka melakukan Taurat itu, betul? Orang yang melakukan Torah itu tetap kasar seperti di zamannya Yesus kan. Tetap Yang kasar. angkatan jahat. Dipelintir. Orang yang menjalankan Torah itu kasih. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Dengan cara apa? Dengan segenap akal. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan dengan setia segala apa yang menjadi perintah. Begini, cuma orang yang melakukan hukum tanpa iman itu biasanya hidupnya untuk hukum, sehingga mereka akan menghukum dengan keras dan bebal terhadap orang yang tidak Lah, kalau menjalankan perintahnya, hukum juga tanpa kalau adanya perintahnya, kasih di dalam hatinya. kalau perintahnya Tuhan begitu, Tuhan loh yang memerintahkan. Kebanyakan orang itu keras, meskipun mereka menjalankan hukum, mereka tetap keras terhadap orang Ya, lain. Tidak ada memang jiwa Tuhan kasihnya. itu hukumnya keras. Hukumnya keras Tuhan itu. Hukum Kalau itu lembek, kasih, Yuma. kalau lembek hukumnya itu nanti kayak Adam dipelonco sama iblis. Makanya harus keras. Keluaran 31 nomor 14, orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat dibunuh. Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak menyunatkan nonotnya dibunuh. Begitu juga ketika ada orang yang mengilahkan ilah lain. Kalau Anda baca dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 13, dibunuh. Kalau ada yang mengajarkan menyembah kepada selain daripada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, bunuh. Memang keras. Nah, itulah hukum Tuhan. Makanya jangan menyembah kepada yang lain. Ya, itulah Apa yang penggenapan. Cuma Yesus Kristus menggenapi yang keras itu. Kalau kasih salah ente, salah. Yesus menggenapi semua ajaran Torah itu justru jauh lebih keras lagi. Jauh lebih keras lagi. Yesus kan melanggar hari Sabat. Hari Sabat itu, tidak boleh bekerja, tetapi Yesus menyatakan, Bapakku sedang bekerja di hari Sabat ini, aku pun juga bekerja. Nah, itulah pembatalan hukum yang keras itu menjadi lebih ringan. Saudara, dengarkan saya. Yesus ketika mengajarkan kemudian penggenapan Taurat, itu dia tidak meniadakan hukum Taurat. Tidak meniadakan. Malah kalau penggenapan hukum Taurat itu, kata dia, sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Itu sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan. Itu kata Yesus. Lanjutannya apa? Sebelum semuanya terjadi. Nah, apa sebelum semua terjadi itu? Sebelum Yesus Kristus
menebus dosa. Maka Nenekmu hukum Torah kiper, telah itulah matamu ditegakkan. buta. Apa Lah iya. hubungannya dengan salib? Lah, Setelah Allah, salib itu selesai. Anda Torah menggabungkan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Anda menggabungkan itu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang terjadi? Lenyapnya langit dan bumi. Selama langit belum lenyap, selama bumi belum lenyap, selama semua itu belum terjadi, setitik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Pahami itu, jangan dipelintir. Tuh, selama belum lenyap, selama belum lenyap langit dan bumi. Hah? Itu sebelum penggenapan. Inilah penggenapannya. Penggenapannya itu selama belum lenyap langit dan bumi, boleh nggak Taurat itu dibatalkan? Nah, sebelum penggenapan maka tidak boleh dihilangkan. Sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Betul? Ya lanjutannya apa gitu? Sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum Apa yang semuanya terjadi? Apa yang terjadi? Penggenapan. Apa yang terjadi? Ya penyalipan. Penebusan Nenekmu dosa. kiper. Penebusan dari hukum Di mana? Taurat. Di mana kau temukan Matius 5 berbicara penyaliban? Di mana? Tunjukkan di mana datanya. Matius 5 itu berbicara penyaliban, itu di mana datanya? Kamu menyambungkan salto Anda itu dari ajaran sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak bisa dihilangkan dari Taurat. Sebelum Anda loncat ke Paulus, sebelum penyaliban terjadi, kan lari Anda, gak nyambung. Tidak Ya, ada penyaliban di Matius 5. Nyambunglah, Yuma. Coba tunjukkan di Matius 5 itu ada penyaliban dibahas. Di mana? Nomor berapa penyaliban di situ? Oke, Matius berapa? Baru mau tahu. Matius 5. Pendetamu suruh sini. Ayat berapa? Ayat Di bab berapa? 18. Oke ya, saya baca ya. Tentang judul perikop tentang Yesus dan hukum Torah. Doa sekata yang nomor 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik atau satu huruf terkecil pun dari hukum Taurat tidak akan ditidakkan sampai semuanya digenapi. Nah, Nenekmu kiper kan, matamu buta, nggak ada digenapi di situ sebelum semuanya terjadi. Semuanya digenapi. Nggak ada digenapi di situ, tuyul. Ya cuma ini Kamu itu buta, Injil yang makanya aku asli bilang yang saya kamu baca itu ini. adalah antek-antek Dajjal, iblis bermata satu. Jelas-jelas tertulis di situ terjadi, kok ganti tergenapi. Ayolah kita baca yang 1927 Kan ya. tuyul, baca 19. Cetakan 1927 ini benar-benar digenapi tulisannya. Jangan Mana pakai ada yang penyaliban baru-baru di lah, situ. orang-orang Kristen ini. Sampai Yang data lama 48 itu yang ori bukan itu. membahas tentang Tulisannya penyaliban. emang digenapi. Inilah kalau inilah kalau pasukan Dajjal, lain tertulis, lain dia baca. La haula wala quwata illa billah. Mungkin cuma Apa? Anda Apa? coba download di aplikasi TZI itu. Saya TZI tidak apa? berdusta karena jika saya bersaksi dusta maka saya Bahasa akan melanggar Yunaninya 10 apa di situ? perjanjian Bahasa Tuhan. Yunaninya apa? Bahasa aslinya apa? Supaya kita bisa ngerti bahasa terjemahannya. Apa bahasa Saya nggak aslinya? bisa itu. Kalau Anda Bahasa tahu, aslinya silakan. ginomai. Ginomai itu artinya terjadi, bukan digenapi. Alamak, susah kali bah. Kenapa kalian buta padahal itu ada tertulis? Karena kalian pasukan Dajjal.
Oh, ini jawabannya Yuma. Ke-20 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah lebih daripada ahli kitab suci Torah dan orang-orang dari mazhab Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaannya, kehendak Bapak peniadakan hukum Torah asal lebih baik dari hukum Torah itu Zuma. Sekarang meniadakan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap itu kehendak Bapak ya, ini atau kan bukan? juga termasuk perkataan Yesus Christ yang 20 ini. Iya, menghapuskan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap itu kehendak siapa? Bapak atau Paulus? Iya Paulus lah, Paulus Ya, sesuai dengan Paulus. ayat yang 20 ini Zuma. Oh, Paulus. berarti kita boleh meninggalkan hukum Asik. Torah asal jauh lebih baik daripada orang-orang yang mengamalkan hukum Torah. Berarti Zuma. menurut Yesus, Paulus dan pengikutnya menempati tempat mana? Terendah atau tertinggi? Ya tertinggi lah. Nenekmu kiper. Masuk lagi laga rambang. Sudah jelas-jelas meniadakan dan kau mengatakan itu Paulus yang meniadakan. Nah, Yang sekarang kalau ini juga perkataan Yesus Christ Zuma. Iya, Kamu harus lebih baik dari orang-orang yang pelaku hukum Torah. meniadakan hukum Taurat, menghapus, membatalkan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap, itu kehendak Paulus atau kehendak Bapak? Ya terserah kau Zuma. Lagi capek lah kau. Frustasi dia, frustasi generasi. Maka saudaraku Bob, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Kalau Anda sudah mengakui Paulus meniadakan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap, kata Yesus, Paulus menempati tempat terhina dan juga pengikutnya. Begitu saudara. Jadi tujuan kita ini mencerdaskan kalian, mencerdaskan. Bayangkan kalau sampai kalian menyadari itu, betapa banyaknya amal yang kami lakukan, amal kebaikan, amal kebajikan, amalan soleh, menghantarkan kalian paham tentang ajaran Yesus, bahwa Yesus ternyata mengatakan barang siapa yang membatalkan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap dan semuanya terjadi, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tempat terhina dalam kerajaan langit itu neraka. Itu yang perlu saudara pahami. Tempat terhina itu neraka, bukan surga. Surga itu tempat tertinggi, tempat agung. Sedangkan kalau menggenapi ajaran Yesus, bukan meniadakan, menggenapi itu menyempurnakan. Menyempurnakan. Makanya jika hidup keagamaanmu tidak lebih sempurna dari hidup keagamaan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga, nggak bisa. Artinya apa? Kalau kamu ingin menyempurnakan Taurat, ketika ada larangan berzina, ketika larangan itu digenapi, maka larangannya memandang wanita dengan nafsu adalah lebih baik cungkil matamu daripada kau masuk ke dalam neraka dengan dua mata. Nah, kalau Kristen ini pengikut Yesus, maka pasti di gereja sudah banyak kita temukan orang buta. Kenapa? Karena penggenapan Taurat itu adalah ketika ada perintah jangan berzina, penggenapannya adalah cungkil matamu jika kau melihat wanita cantik dan kau mengingini di dalam hatimu. Nah, sekarang ada nggak di gereja itu kumpulan orang buta? Nggak ada. Sementara tiap hari ada yang berkhotbah tenang liur lihat paha jemaat. Mana penggenapannya di situ? Nggak ada. Maka penggenapannya itu larinya ke Islam. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Itu penggenapannya. Barang siapa yang mendekati zina, kena hukum dia. Kalau di dalam Torah jangan kau berzina. Kalau di luar daripada itu, penggenapannya harus lebih sempurna. Apa itu? Jangankan melakukan zina, mendekati aja nggak boleh. Bahkan melihat wanita dengan nafsu, dan itu bukan mahramnya, maka hukumnya mata dicongkil. Mata dicongkil.
Sekarang coba Anda ke Dukcapil, berapa banyak orang yang status KTP-nya 2025 agamanya Kristen dan cerai? Kenapa cerai? Karena mereka berzina. Ada nggak matanya dicungkil? Nggak ada. Padahal para pesina itu hukumnya matanya dicongkel. Karena mengingini wanita lain. Mata dicungkil. Nah, mana wanita, mana orang-orang Kristen dicungkil biji matanya? Ada? Nggak ada. Karena mereka bukan pengikut Yesus. Begitulah Kadaro. Supaya saudara itu tahu dan sadar Kristen ternyata bukan pengikut Yesus. Gitu kawanku. Ya, silakan. Ya, ini ada Bang Estro sama Silvia Octavianus. Selamat malam. Dibuka mute-nya. Silvia. Halo Silvia. Dibuka mute-nya. Silakan, ini temanya konsep keselamatan. Halo. Astro. Tuh, pada kemana ini? Ya, buat teman-teman Kristen silakan multi aja minta naik ya. Itu banyak banget di bawah saya pantau. Silakan kalian naik aja. Bang Andi. Kaki kepala daengnya. Masing dana deh kiga gagesi. Aga karya bedeng. Mapuasa muki siaga ni pelekal lah tak nape telun di dena mari gaga. Ngomong-ngomong saya udah lama nggak jumpa Bang Arif loh di Komal. Kemana beliau? Sehat beliau kan? Sehat, alhamdulillah. Pak Arif MA, Pak Arif MA, iya. Pak Arif itu, ya beliau kayaknya sibuk banget beliau ini. Apalagi di bulan Ramadan ini, kemarin dia sibuk ini tamu. Salam sama beliau ya Bang. Ya siap. Henry, halo Henry. Selamat malam Henry. Henry, dibuka mute-nya. Ini Bang Andi juga nggak ada suara ini. Iya, salam kenal Bang yang dari Demak. Dari Demak itu mana ya? Belanda, bukan? Australia gitu. Australia. Ya, Senja, selamat malam. Halo, Bang Senja. Bang Senja. Halo Bang Senja. Ternyata Demak itu ada yang bilang dalam negeri, ada yang bilang luar negeri, ada yang pinggir negeri. Mana yang betul? Tengah-tengah negeri yang betul, Guru. Oh, tengah negeri. Bang Henry, adakah? Bang Henry, dibuka aja mute-nya, Bang. Jangan malu-malu, Bang. Dibuka aja. Ini temanya ringan kok. Konsep keselamatan. Biar kalian bisa bernarasi kalau konsep keselamatan. Ya, Bang Hari, Lombok. Gimana mau selamat masuk surga, masuk akal aja enggak? Bang, salah Bang, kepencet. Waalaikumsalam. Siap, siap. Bang Zuma. Siap Abang. Iya Bang. Lanjut. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bima, selamat malam Mas Bima. Malam Bang. Mas Bima. Malam juga Bang. Ya, Ya. Lombojo. Iya Dombojo. Oi nae. Boto dongaha. Boto. La haula wala quwata illa billah. Ya cuman mau dengar aja dari Bang Juma. Jadi pendengar setia aja. Alhamdulillah.
Inae. Bang Juma, rumah upload kita, kalau ada menaris. Kok bisa? Ya, Mas Tongsam. Mas Tongsam. Ya, Gimana kabar Bang Andi di sana? Dompang ya. Oh, Alhamdulillah sehat. Aku mau nanya Bang Juma nih, serius ini. Ya, Apa obatnya ya? Obat bingung dan linglung, akhirnya dia salah Tuhan. Obatnya apa ya? minum ini karena napasin campur apa misagrip. Bukannya napasin itu. Napasin Bang Andi. Tapi kalau menurut saya sih Bang Juma, Engke lama kita Jawa. Obat mese. buat TBC atau obat kandala. Tiai tahu tiai. Tapi banyak loh ini fenomena itu loh, mengenai masalah kehidupan, duit, dagang, cerdas gitu loh, kan gitu ya, masalah duniawi gitu. Tapi urusan Tuhan kok jadi hilang kecerdasannya ya. Ya, Gimana itulah yang biasa saya bahas. Kemarin juga saya bahas itu, yang 1 Korintus 1:19 itu. Pengetahuan Tuhan aja ditawan Bang Andi. Gimana? Pengetahuan Tuhan loh ditawan sama Paulus ini. Luar biasa. Ampun saya. Pengetahuan Tuhan artinya andai saja Nabi Muhammad ya melakukan hal yang sama seperti Paulus, maka Islam tidak sampai ke kita. Kenapa Al-Quran yang adalah pengetahuan Allah ditawan oleh Nabi Muhammad? Begitu datang padanya Nabi Muhammad bengkokkan, Nabi Muhammad bantah. Habis itu Nabi Muhammad mengajar hal yang bertentangan dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Itu namanya menawan. Makanya Al-Quran menjelaskan walaqad zara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins. Sungguh Allah benar-benar menciptakan manusia dan juga jin, di mana banyak yang akan mengisi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Ya itu tadi, karena pengetahuan Tuhan disembunyikan dan tidak disampaikan kepada umat. Yang disampaikan justru setelah datang padanya kebenaran, dibengkokkan kebenaran itu. Nah, hasil bengkoknya inilah yang dijual kepada orang. Tuhannya mengatakan jangan makan babi, dibengkokkan tuh. Makan moko babi tidak apa-apa ji. Yang penting tidak ada yang lihat kok. Jangan kau makan hidup-hidup ki, goreng dulu. Itu dia bengkokkan ajaran Tuhan. Ketika dikatakan, ya gimana Bang Andi? Tapi di zaman Nabi kan ada juga yang mau membengkokkan ajaran Nabi sampai saat ini. Oh iya, betul itu. Benar sekali. Termasuk membengkokkan ajaran Nabi itu kan berbicara mengenai Islam, menuduh Rasulullah, menuduh Al-Quran, menuduh Allah dengan tidak dengan ilmu, tapi hanya dengan kebencian. Nah itu termasuk ingin membelokkan kebenaran. Gitu Bang Handi. Oke. Nanti saya protes di bawah, katanya saya bikin kacau. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya ada mau nanya sedikit. Iya.
bagaimana cara menasihati orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, Bang Juma? Sebenarnya malu mau nanya di sini. Apa bisa diruqyah ya, Bang Juma? Ya, termasuk bisa diruqyah. Gimana Gitu. caranya ya, Bang? Caranya ya itu harus banyak-banyak cerita tentang kematian, ajak dia kemudian ziarah kubur, lihat orang yang sudah meninggal lebih dulu. Enggak, kita kalau suka diskusi dia selalu bilang sholat itu enggak harus sholat, nah gitu. Itu ada ajaran apa itu, Bang? Apa ada? Aku nggak harus sholat. Iya, maksudnya gini, sholat itu bisa dengan hati ini gitu loh, Bang. Pokoknya ada aja jawabannya. Karena saya ini ada kajian ilmu apa gitu, apa ada ngaji-ngaji yang lain-lain gitu loh. Saya Memang ada yang kayak gitu. Dulu ada juga paman saya gitu. itu gimana caranya ya, Bang Juma, untuk menyadarkannya gitu loh. Ya gimana ya? Biasanya orang kayak gitu lebih tahu sih. Maksudnya orang kayak gitu tuh ngeyelnya melebihi kapasitas ilmu kita Iya. gitu loh. Iya benar, Bang. Kalau apa dia bilang syariat makrifat, saya nggak tahu kan gitu kan, syariat makrifat apalah gitu saya. Lah nggak bisa sampai ke makrifat kalau tidak bersyariat. Syariat itu kan menjalankan apa yang diperintahkan. Justru syariat itulah sholat. Dengan sholat kita bisa bermakrifat, bertemu dengan Allah. Kalau tidak sholat bukan bertemu dengan Allah, itu bertemu dengan setan. Iya benar, Bang. Gimana ya caranya ya? Saya panggil ustadzmu gitu, kalau nggak panggil ustadzmu, ustadz mana yang mau dihadapi gitu. Waduh, Saya serem jadinya kalau mau. itu orang dekat ibu ya, suami misalnya, bukan? Iya, pokoknya orang dekat lah, keluarga. Soalnya kan gini loh, Bu, kalau menurut saya nih, Gimana? ibu kan udah menyampaikan nih, Heeh. terus ibu nggak punya kapasitas untuk memaksa. Iya. Nggak punya ilmu juga sih. Iya, yang penting sudah menyampaikan, tugas ibu udah selesai. Gitu ya, Mbak ya. Ya gitu kan. Tapi jangan berkecil hati. Terus laksanakan tugas ibu, sampaikan. Tapi kalau masih ngeyel lagi, kalau suami ceraiin, Bu. Ngapain? Kan gitu. Kalau saya solusinya gitu aja. Sampai gitu ya, Bang ya. Ya iya. Cari yang lain lah. Ibu nggak didengerin kok. Ya Bang Juma, gimana itu? Jarang-jarang loh ada istri yang memperhatikan akhirat suami itu. Itu ujian ibu, ujian untuk ibu. Gitu. Jadikan hal ini sebagai ladang jihad. Berjuang terus, nasihatin terus, arahkan terus untuk sholat. Jangan bosan-bosan. Dan kalaupun dia menolak untuk sholat, ya yang penting tugas ibu udah selesai, yaitu mengingatkan, jangan bertengkar. Iya, saya takut dia salah pergaulan karena dulu dia rajin sholat di masjid gitu loh. Saya takutnya salah pergaulan gitu kan, Bang. Ya juga sih, biasanya mana tahu dia bertarekat kan gitu. Jadi saya minta mohon doanya lah, Bang, mana tahu biar bisa. Ya kan, ya mengharap sama yang Maha Kuasa kan gitu, tapi kan bisa juga minta bantuan doanya ya kan. Ya ibu berusaha aja, berdoa terus. Tapi kalau ibu udah merasa jenuh, udah nggak ada jalan lain kan, ada pilihan yang terbaik. Ya, Mas. Ada netizen di bawah memberikan solusi itu tukar tambah aja katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Ini bercanda dia, itu bercanda dia. Terima kasih Bang Juma dan semuanya gitu aja. Sama-sama. Sama-sama Bunda. Nanti sama Bunda juga bisa dibalikin kok. Kalau dia minta jatah jangan dikasih, nggak ada ininya, kewajiban gitu. Oke, Bang Juma, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikuti Bang Juma ya kasih kemangi. Betul. Tapi memang ini fenomena di masyarakat kita sih, Bang Juma. Fenomena itu. Kebalik, perempuan jadi imam. Kebalik loh. Oh, Masya Allah. Ada tamu host, lanjutin dulu. Ya, Baru kita ke materi lagi. Malam Mangure. Mangure.
Mangure, selamat malam. Halo Mangure. Di bawah aja bang, kalau nggak ngomong bang. Memang ada itu fenomena loh, cuma Bang Ustaz Mit ya, bahwa ada tuh orang sudah masuk ke tingkat tinggi tarikat gitu ya. Wah, udah saya ini udah menyatu dengan Tuhan, ngapain sholat lagi gitu. Itu ada loh itu. Wah, kalau dia bicara Islam tinggi banget gitu loh, tapi dia nggak sholat, nggak puasa. Ada. Kalau diajak diskusi, buset dah, kagak mau dipotong, panjang kali omongannya. Waspada terhadap ajaran demikian ya Ustaz ya. Sanit Pak ya. Betul itu. Banyak itu komal-komal seperti ajaran-ajaran Saiful Karim model gitu. Komal-komal yang mengajarkan dikit-dikit awaluddin ma'rifatullah, dikit-dikit man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kayak gitu. Banyak gitu komal-komal yang itu. Tapi syariatnya dihilangkan ya. Iya, artinya ya kebablasan gitu. Karena malas aja. Kayaknya sih itu Malas ibadah. Itu udah tergolong kafir gitu ya. Ini Gurunda ada yang pengen disahadatin tapi offline. Mau saya ajak ini Bang Andi ke tempatnya Deddy Mijuar, Pak Haji. Dia perempuan, cuma dia sibuk, dia kan kerjanya di hotel tuh. Dia sibuk, nanti setelah saya di sana Gurunda, saya kasih tahu Gurunda, tetap yang sahadatinya nanti Gurunda saya live langsung di situ lewat offline langsung Gurunda. Kalau kakaknya nanti insya Allah bulan depan katanya, karena dia masih di daerah yang mayoritas Kristen di orang tuanya. Kalau ini udah pisah dia dari orang tuanya. Kenapa nggak di bulan puasa aja? Iya bulan puasa, yang satu ini bulan puasa Bang Andi. Nanti pas dia libur kerja hari Sabtu dia bisa tuh. Oke. Nggak bisa ini, dia nggak bisa cuti. Arom sekarang perkembangannya gimana Arom ya? Arom bagus, makin selamat, tinggal nunggu si Masaha katanya. Si Masaha mau syahadat juga. Sama gue masak. Gue masak. Ya, Ambonis. Selamat malam. Ambonis. Kalau si Masaha ini udah akut kayaknya, udah tapi insya Allah kalau dapat hidayah. Yang akut itu gue masak. Oh iya, parah itu. Ustaz Kainama kayaknya nih mau ini sih. Iya, tapi masih muter-muter dia. Kayaknya Ustadz Kai. Ayo Ustaz Kai, tunggu aja dulu sinyalnya dia. Memang kalau udah ada banjo mas di atas sih Oten mikir gitu loh naik, bener. Tapi di bawah Oten menunggu penjelasan gitu loh. Iya kan? Iya. Karena alhamdulillah teman-teman kita Kristen ini masih banyak juga yang mau belajar, penasaran gitu. Terus tidak memandang semua yang kita sampaikan itu salah. Maksudnya mereka tolak, enggak, justru mereka
sebagian mengatakan yang disampaikan Bang Sume ini betul loh. Ya cuman permasalahannya hidayah lagi. Ketika hidayah Allah itu meskipun mereka sudah tahu kebenaran tapi hidayah belum datang, ya gimana, kita kan hanya jadi perantara doang. Tuhan yang memberi hidayah. Makanya kemarin ada saya nonton PT gitu, ada seorang apologet Islam yang kelihatannya sih agak berat. Dia mengakui kalau pensyahadatan yang terjadi terhadap sahabat Arum itu karena upaya-upaya kita untuk memberikan pemahaman mendetail tentang Islam, tentang kitabnya mereka. Seakan-akan dia mengenyampingkan upaya apologet Islam untuk membimbing kemudian saudara Aram sampai pada hidayah. Sampai dia mengatakan meskipun malaikat dari langit yang turun, kalau bukan karena Allah ya tidak mungkin Aram syahadat, kata dia gitu. Seakan-akan dia ada rasa iri, bukan dia yang mensyahadatkan gitu. Entahlah, dalam hati saya berpikir ini apologet hebat, tapi bahasanya kok kayak nuansanya kayak ada iri gitu, karena bukan dia yang mengclosingkan. Seakan-akan memualafkan itu adalah target utama, padahal target utama kita itu bukan memualafkan, karena yang memualafkan itu Allah, bukan kita. Target utama kita itu adalah bagaimana akal mereka itu berfungsi, itu aja. Karena kebanyakan penghuni neraka itu masuk neraka karena akalnya nggak berfungsi. Makanya tugas kita ya membuat akalnya berfungsi gitu. Setelah akalnya berfungsi, Allah yang memegang kendali. Allah mau kasih hidayah, alhamdulillah. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak terjadi. Tapi paling tidak tugas kita sudah mengajarkan kaidah-kaidah kebenaran itu seperti apa adanya. Memang kita tidak pernah ngaku kalau gara-gara saya sampai dia enggak. Gara-gara saudara kita sendiri karena menggunakan akal. Begitu juga ketika mereka masuk neraka, ya itu gara-gara mereka sendiri, karena mereka menutup akal, menutup diri. Kayak saudara Bob ini kan itu menutup diri, tapi sebenarnya hatinya itu tahu bahwa nggak ada hubungannya penggenapan hukum Taurat itu dengan penyaliban, itu nggak ada. Cuman upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ahli Taurat untuk menyerongkan ajaran nabi-nabi. Karena kenapa? Ya mereka dijadikan alat oleh iblis untuk menjaring manusia agar bisa menemani iblis ke neraka. Al-Quran yang mengatakan itu, dan Yesus juga terindikasi mengucapkan itu di dalam kitabnya saudara Kristen, bahwa iblis itu diberi izin untuk mencobai manusia, untuk menjaring manusia, untuk memisahkan manusia antara yang berakal dan yang tidak berakal. Begitu saudara Bang Handi. Oh, ada yang kayak gitu ya Gurunda ya? Ada itu. Padahal saya aja yang paling dekat, saya rasa paling dekat sama Bang Arom, curhat tiap hari sama Bang Arom, kayak WA-WA-nya saya tunjukin ke Gurunda itu ya. Saya nggak ngerasa karena kita, karena api, enggak, karena emang karena hidayah Bang Arom ini. Kok ada yang kayak gitu? Itulah. Artinya kita bisa melihat siapa di antara orang-orang ini yang berjuang karena Allah, siapa yang karena ingin disanjung oleh manusia gitu.
Karena naik lo karena begini jemaah, penginapan itu harus lebih baik daripada sebelumnya karena mereka tidak mengenali Yesus Kristus adalah firman dari Allah. Mereka mengabaikan padahal mereka itu pelaku Torah. Bagaimana mungkin seorang pelaku Torah itu tidak mengenali firman? Saudara, kalaupun Yesus diterima oleh ahli Taurat, Yesus tidak akan mereka lantik sehakikat setara dengan Tuhan mereka. Camkan itu. Meskipun Yesus mereka terima nih, satu Yerusalem menerima Yesus, tidak akan menghantarkan mereka menjadi Kristen. Justru mereka akan menjadi seorang Yahudi yang taat, mendudukkan Yesus sebagai rasul utusan Elohim kepada mereka, bukan mendudukkan Yesus sebagai Elohim. Begitu kawan. Jadi ketika Yesus ditolak oleh kaumnya Bani Israel, bukan dia ditolak sebagai Tuhan, dia ditolak sebagai Kristus, Mesias, Al-Masih. Sedangkan Kristus, Mesias, Al-Masih itu tatarannya adalah manusia. Berarti mereka menolak Yesus itu sebagai manusia yang diurapi Tuhan. Itu aja. Dan kalau mereka menerima Yesus sebagai orang yang diurapi Tuhan, maka mereka hanya mendudukkan Yesus itu sebagai rasul doang, sebagai utusan Tuhan doang, bukan sebagai Tuhan. Karena orang-orang Yahudi tahu kadar Tuhan dan kadar makhluk sehebat apapun itu tidak akan pernah sama. Karena antara Khalik dan makhluk itu pencipta dengan ciptaan. Tidak bisa dianalogikan, perbandingan itu nggak bisa. Sedangkan tukang lemari dengan lemari itu nggak bisa dianalogikan antara Tuhan dengan ciptaan. Tidak bisa. Karena tak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Maka tukang periuk tidak bisa diibaratkan sebagai Allah dan periuk itu sebagai ciptaan. Itu nggak bisa. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan pencipta langit dan bumi. Makanya beberapa hari yang lalu saya mengatakan, Tuhan ketika dituduh bahwa Allah itu iblis karena mengutus iblis, apa yang saya katakan? Saya akui Tuhanku lah yang mengutus iblis. Saya akui Tuhanku lah yang mengutus manusia. Saya akui Tuhanku lah yang mengutus malaikat. Saya akui Tuhanku lah yang mengutus segala-galanya, karena Tuhanku di atas segala-galanya. Aku nggak malu ketika dikatakan Tuhanku menyesatkan. Aku nggak malu. Tetapi Tuhanku menyesatkan orang-orang setelah mereka datang kepadanya kebenaran, tetapi mereka lebih pilih kemudian kesesatan itu. Farikan hada, sebagian dari manusia itu mendapatkan petunjuk. Farikan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian manusia sudah pantas untuk sesat. Kenapa? Datang kepadanya kebenaran tapi mereka tolak, maka pantas sesat. Nah, yang disesatkan itu melalui siapa disesatkan? Ya melalui iblis yang minta penangguhan waktu. Ya Rabb, demi kemuliaan-Mu, karena Engkau telah menghukumi aku dengan kadar sesat, panjangkan usiaku, maka aku akan membuktikan kepadamu Adam dan keturunannya yang pantas sujud menghormat kepadaku, bukan aku yang harus sujud menghormat kepadanya. Apa kata Allah? Oke, engkau termasuk orang yang diberi penangguhan, maka sesatkanlah yang ingin ikut dengan lo. Tetapi mereka yang mukhlis, mereka yang beriman kepada aku, mereka yang takut kepada aku, tidak akan pernah bisa engkau sesatkan. Nah, kenapa Allah mengajarkan hal seperti itu? Karena manusia itu alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu memiliki dua potensi. Bisa dia menjadi jahat, bisa juga dia menjadi manusia yang takut akan Tuhannya, bertakwa. Jadi yang mengutus iblis Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang menyesatkan orang-orang kafir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, yang mengutus roh kebenaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Jelas itu. Nah, begini jemaah. Yesus menyatakan kepada perempuan Samaria, ya, engkau tidak ada Elohim di bait Allah itu, dan juga tidak ada di bukit yang lalu rebu itu. Elohim tidak ada di situ, tapi Elohim itu ada pada dirimu. Itulah di hari Sabat Yesus menyatakan sesuatu peristiwa yang membuat luka hati orang-orang Yahudi. Dia menyatakan, Bapakku masih bekerja di hari Sabat ini, dan aku pun juga masih bekerja. Sehingga orang-orang Yahudi itu menyatakan, engkau telah menyamakan dirimu dengan Bapa Allah. Maka itulah tujuannya Yesus Kristus, bahwa keselamatan itu ada pada dirimu sendiri, diri masing-masing, yaitu keimanan. Keimanan yang kuat itu menanamkan Tuhan Elohim pada diri sendiri, sehingga kita bisa mandiri untuk meyakinkan bahwa kita hidup ini kuat, kita ini mampu, kita ini akan selamat melalui keyakinan kita sendiri, yaitu iman kita lah yang hidup, bukan Tuhan yang di luaran kita. Karena Tuhan itu tidak bertempat, maka imanlah yang menjadi tempat bagi Tuhan itu. Sembahlah Tuhan dengan roh kebenaran. Roh kebenaran itu ada dalam iman kita, maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Begitu cuma maksud dari Yesus Kristus. Maka jika Yesus Kristus dianggap Tuhan, barang siapa yang melihat Tuhanan dalam aku, dirinya, begitu cuma dia sudah melihat Tuhan itu nggak salah, nggak salah. Barang siapa yang mendengarkan aku, maka dia mendengarkan Tuhan. Itu nggak salah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu nggak salah. Karena pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri, aku lebih dekat kepada manusia daripada urat leher manusia itu kepada dirinya. Berarti Tuhan itu ada pada diri kita. Begitu kawan. Makanya Tuhan pencipta langit dan bumi menitipkan dua serpihan. Serpihan loh. Apa itu? Bias dari cahayanya. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah akal. Dengan dua serpihan cahaya inilah kita akan mengenal Tuhan. Maka katanya, siapa yang mengenal aku, dia telah mengenal Tuhannya, dia telah mengenal Bapa. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Kenapa bisa demikian? Karena aku adalah karyanya, aku adalah ciptanya. Itu jelas itu. Aku datang karena dia, aku ada karena dia, aku tercipta karena dia, aku hidup karena dia, aku berbicara karena dia, aku berlaku karena dia. Barang siapa melihat aku, dia melihat Tuhan. Jelas itu. Tetapi melihat ciptaannya, melihat karyanya, melihat Tuhan itu secara az-zahir, secara nyata, bahwa bukti bahwa adanya Tuhan itu adanya kita, adanya ciptaannya, adanya alam semesta ini. Bukan berarti kita ini adalah Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Makanya Yesus itu bertuhan. Sejak kapan Yesus itu tidak bertuhan? Dari bayi dia sudah mengakui kalau dirinya itu adalah hamba Tuhan. Inni abdul atani alkitab. Jelas itu. Yesus juga mengatakan begitu. Aku datang bukan atas kehendakku. Kamu datang dalam keadaan dewasa atau dalam keadaan bayi? Berarti dalam keadaan bayi Yesus sudah mengakui itu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus dan saya sama. Bedanya saya lahir karena ayah, Yesus lahir tanpa ayah. Itu aja bedanya.
Sekarang kalau Anda melihat saya, apakah tidak terbersih dalam pikiran saudara? Begitu hebatnya pencipta, begitu hebatnya sang Tuhan menciptakan Bang Suma begitu sempurna. Kan begitu. Berarti melihat Bang Suma sama halnya melihat penciptanya. Melihat lemari sama halnya melihat tukang lemari. Melihat meja sama halnya melihat tukang meja. Kenapa bisa demikian? Karena adanya lemari, adanya meja itu karena ada yang menggerakkan nilai-nilai itu sehingga berbentuk. Siapa itu? Dalam perspektif pencipta skala besar, dialah yang disebut Sang Khalik. Makanya kalian itu disebut penyembah inazan, penyembah berhala. Karena kalian menyembah benda-benda, kalian menyembah bentuk, kalian menyembah objek, di mana bentuk, objek dan benda itu semuanya adalah ciptaan, bias dari yang maha ada. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu udah cukup sebenarnya bagi kita yang berakal. Udah cukup itu. Berarti Yesus ini hanyalah duta, Yesus ini hanya pagan. Sehebat apapun Yesus, dia hebat karena ada Tuhan di belakang dia. Yesus tergantung kepada Tuhannya. Makananku adalah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapakku untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Jelas itu Bang. Jadi kesalahan fatal yang Anda lakukan telah menyembah ciptaan, yaitu Yesus. Itu kesalahan fatal itu. Makanya kalian diusir karena kalian menyalahi konsep. Konsep apa yang, kenapa kalian bisa sampai pada poin itu? Karena kalian dicetak dari pabrik yang membuat kalian itu sebagai produk malas. Ogak menyembah kepada Tuhan, ogak. Maunya tidak menyembah Tuhan tapi masuk surga. Pemalas kalian itu, malas sekali. Makanya didoktrin, kalian bukan lagi hamba Tuhan, kalian sudah dimerdekakan dari penghambaan. Jangan lagi mau dia atur tentang makanan, tentang minuman, tentang hari raya. Jangan. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Ini kita masih di bumi. Di bumi ini kita hamba, kita bukan Tuhan, bukan ahli waris. Merdeka dari segala hukum-hukum tertulis seperti hal haram itu adalah hukum kesehatan, hukum sesembahan seperti seremonial, dan hukum-hukum pengorbanan. Kita harus lebih baik dari 3 hukum itu. Jika tidak menjadi lebih baik, anak-orang merdeka, anak-anak merdeka ini jika tidak lebih baik daripada pelaku hukum-hukum itu, maka kami tidak akan bisa masuk surga. Caranya adalah dengan hukum kasih itu. Saudara, kita akan mengasihi sesama manusia, sesama makhluk, dan kita mengasihi Tuhan. Itu adalah hukum tertinggi, tidak perlu saudara hukum. Kita tidak akan bisa tidak sampai kepada hukum tertinggi kalau melangkahi hukum-hukum yang lain. Dalam pengajaran Yesus, Matius 19, Yesus mengkategorikan ketika ditanya bagaimana caranya bisa masuk surga, memperoleh hidup yang kekal. Harus memiliki 3 tangga. Yang pertama, tangga Taurat. Baca nomor 16-nya tuh di Matius 19. Bagaimana cara saya bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Yang pertama, lakukan segala perintah Elohim. Taurat dong. Tangga kedua, jual seluruh harta lu, berimpak, bersedekah, zakat, jual lalu berikan kepada si miskin. Yang ketiga, ikutlah denganku. Nah, ini yang bahaya kalau ikut Yesus. Puasa 40 hari 40 malam,
Tidak boleh memandang wanita. Tidak boleh. Tidak boleh berkata jahil kepada saudaranya. Tidak boleh. Mata harus dicongkel kalau tenang liur lihat wanita. Mengambil barang orang, kuduk tangan harus dipotong. Pergi ke tempat maksiat, kaki harus dipotong. Bisanya kalian mengikuti itu? Tidak bisa. Itu kan Yesus juga. Yesus Ya, itu masih dalam syaratnya. belum itu syaratnya. penggenapan. Dia masih Ini melakukan penggenapan orang ujung-ujungnya karena lari belum ke ada ajaran penggenapan. Paulus. Penggenapannya itu adalah penebusan dosa itu, Itu bukan ajaran Yesus itu penggenapan ala Kristen itu bukan ala Yesus. Itu bukan ala Yesus. Hidup kekal yang Yesus tawarkan yang pertama tadi harus tamat SD. Habis itu tamat SMP. Habis itu tamat SMA, baru bisa masuk di perguruan tinggi. Ente tidak SD, ente tidak SMP, ente tidak SMA, mimpi masuk perguruan tinggi, lu pakai ijazah palsu. Diusir, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian karena kalian menggunakan ijazah bodong. Hanya menyebut, wah kami dari universitas ini Pak Yesus. No, aku tidak mengenal kalian, enyah daripadaku. Oke, Kenapa? Juma, bagaimana dengan Tangga kali pertama, ini? ijazah pertama Anda nggak lulus. Lakukan segala perintah Elohim. Nah, setelah Anda lakukan segala perintah Elohim, berarti Anda jatuh kepada keadaan Yudaism, bukan Kristen. Itu roti hanya apa? untuk orang Yahudi, Juma. Roti tawar. Nah, itu Tidak boleh pintar. memakan roti itu, hanya boleh remahannya saja, berarti ringan. Kita mendapatkan yang ringan. Remahannya Itu kan untuk ringan, kecil kan. itu untuk Maka Yesus anjing. menyatakan engkau beriman, begitu. Itu Nah, untuk anjing. Kalau begitu harus Anda sadar, Anda anjing bukan domba. nah, iya, Jadi Anda sadar kalau Kristen itu anjing. iya, daripada domba. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita nggak boleh makan roti yang sepenuhnya, hanya remahannya. Karena Jadi hukumnya karena Anda domba hukum atau paling anjing? kecil lah. Kita ringan lah. Maka Yesus menyatakan engkau perempuan itu engkau beriman, hanya cukup memakan remahan itu engkau beriman, anakmu akan kuselamatkan, akan kusembuhkan. Tapi ente tidak bisa sampai ke surga. Ente hanya Yesus bisa menyatakan sembuh engkau dunia beriman. fisik. Wanita itu bukan mau ke surga. Wanita itu mau anaknya sembuh dari penyakit. Iya, awalnya kan menolak Yesus karena wanita Menolak, itu menyembuhkan. menyatakan, aku boleh memakan remahannya saja kan. Menolak menyembuhkan. Engkau beriman. Menolak menyembuhkan. Bukan menolak kemudian untuk menjadi pengikut. Enggak. Menolak menyembuhkan. Maka ketika Lalu, wanita kata itu Yesus menerima, beriman itu apa maksudnya? Engkau percaya, beriman. percaya, Lalu Kau anak itu percaya? disembuhkan kan? Awalnya disembuhkan. menolak, lalu Setelah wanita itu percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, setelah wanita itu percaya bahwa roti bukan untuk dirinya, setelah wanita itu percaya kalau dirinya adalah anjing pemakan sampah, barulah Yesus menyembuhkan anaknya. Betul? memakan remahan maksudnya Apa? tidak memakan Torah seutuhnya gitu. Memakan remahan Memakan itu sisa, maksudnya sisa, meyakini 10 lah, Yesus 10 itu utusan kalau Tuhan. itulah yang kita patuhi. Meyakini Yesus itu adalah rasul. Meyakini Yesus itu untuk Bani Israel. Itu pemakan remah atau sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Jadi kalau Anda ini percaya Yesus adalah untuk Bani Israel, roti itu bukan untuk kalian, kalian hanya makan sampah, berarti kalian hanya ada pada tataran mengakui Yesus sebagai rasul bagi Bani Israel. Dan andai saja Anda hidup sesama Yesus dan Anda kena penyakit panu, Anda hanya diberi bonus sembuh dari penyakit panu doang, bukan masuk surga. Bukan masuk surga. Saya gabungkan ya,
roti itu hukum Torah hanya khusus bagi Bani Israel, sementara remahan itu adalah pengendapan. Mulai ngaco penggenapan yaitu lagi. hasil. Sikit-sikit penggenapan, sikit-sikit penggenapan. Kenapa kalian selalu menjual penggenapan? Sedangkan penggenapan itu adalah ujung-ujungnya Islam. Gak bisa tidak Islam. Itu penggenapan waktu itu. kan belum ada Islam, cuma gimana kok Ya ini? Allah ya Karim, Yesus itu Muslim. Anda baca di dalam Yeremia 29, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa itu rancangan damai sejahtera? Rancangan Islam. Betul sekali kok. Nggak bisa. Gitu. Nggak. Capek saya. Capek saya. Udah orang bebal ini. Ya udah Bob, udah diam Bob, udah. Wah kok lari? Gak bisa